Sepertinya sudah tidak sabaran ya Bapak Ibu untuk mendengarkan webinar kita kali ini. Nah, webinar kita seperti yang sudah saya sebutkan, topik kita kali ini adalah High Cholesterol Prevention. Nah, topik ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, sekarang ini kita masih membahas tentang High Cholesterol Prevention, dan pastinya ada hal baru yang akan dibawakan oleh Bapak Walid. Nah, sekarang kita sapa dulu nih Bapak Walid. Halo Bapak Walid. Halo, Mbak Indah, sore. Halo, sore. Gimana kabarnya Pak Walid? Alhamdulillah luar biasa Mbak Indah. Selalu sehat. Oke, gimana cuacanya di sana? Cuaca di sini cukup terang ya, agak panas juga ya. Iya. Tapi yang jelas sekarang lebih bersih ya udaranya ya, Pak ya. Betul Mbak Indah. Mbak Indah gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, saya sangat bahagia sekali ini bisa lihat langit biru di Bekasi. Kalau sebelumnya cuma abu-abu putih aja ya. Oke, Pak Walid udah siap untuk memberikan webinar kita kali ini? Sudah dong Mbak Indah, sudah siap ya. Oke, langsung aja ya Pak Ibu ya. The floor is yours, Bapak Walid. Baik, terima kasih Mbak Indah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, meskipun sudah sore, saya selalu menyapa dengan kata semangat pagi ya, Bapak dan Ibu, TNS Family dimanapun berada. Hari ini saya memang agak sedikit pilek, tapi tetap bersemangat dengan Bapak Ibu untuk sharing pada hari ini dan ingin memberikan inspirasi buat Bapak Ibu yang ada dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tadi ada yang dari Taiwan ya, Ibu Elis kalau nggak salah ya, Mbak Indah. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sore ini kita akan ada sharing atau webinar tentang pencegahan tentang kolesterol, bagaimana supaya kolesterol kita tetap terjaga supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Tentunya ya, baik buat kita, buat keluarga tercinta, maupun buat orang-orang yang berada di lingkungan kita semuanya. Namun sebelumnya, sebelum saya sharing, mungkin di sini dari ribuan yang sudah join, di sini sudah 5.000 yang join ya. Ya, kita targetnya ada 50.000 ya, masih banyak, boleh. Silakan teman-teman rekannya yang belum berjoin untuk hari ini, bisa join. Silakan diingatkan kembali karena kita masih lama dan masih baru mau mulai ya, sebelum kuotanya habis. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang baru juga di sini ataupun masih setia mengikuti webinar saya bersama Mbak Indah, Mbak Widya dari kemarin. Ada yang baru dan belum kenal, perkenalkan nama saya Walid Adriansyah, boleh panggil Walid. Background saya dari apoteker herbalis dan juga dari trainer BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi Indonesia. Dan untuk saat ini saya berprofesi di TN Syariah sebagai trainer product supervisor. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang nantinya ingin diskusi sharing bersama saya, itu terkait dengan produk ya, bagaimana cara memberikan rekomendasi produk atau dosis, atau yang terkait dengan produk itu silakan feel free chat ke saya. Atau mau yang kepoin Instagram saya juga boleh, ada di @walidadriansyah. Dan untuk kontak WhatsApp saya ada di 0811997563. Meskipun dari kemarin sudah banyak ya yang sharing bersama saya tentang produk, khususnya produk kesehatan dari Tiens. Namun di sini saya tekankan lagi bahwa saya di sini bukan seperti seorang dosen kepada mahasiswa, seorang guru terhadap siswa, bukan mengajarkan, namun berbagi. Apa yang saya tahu akan saya sharing bersama Bapak dan Ibu terkait dengan kesehatan dan produknya. Begitupun saya belajar dari Bapak dan Ibu TNS Family dimanapun berada. Jadi kita di sini adalah kelas sharing. Nah, sharing khusus keluarga TNS Family dimanapun berada. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke materi yang akan kita sharing hari ini, yaitu tentang pencegahan kolesterol yang tinggi ya. Namun sebelumnya di sini ada dua materi untuk hari ini dan topiknya sangat menarik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan sharing terkait konsep kesehatan dari Tiens. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan ini. Kemudian kita ada pembicaraan atau sharing terkait dengan general information atau informasi umum terkait dengan pencegahan kolesterol yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga kita akan sharing terkait dengan produk yang memang rekomendasi untuk pencegahan penyakit kolesterol ini. Ya, baik Bapak dan Ibu. Yang ketiga ada dari sesi trainer yang cantik juga ya, yang tadi di awal sudah membuka untuk webinar kita sore ini, yaitu ada Mbak Indah akan menjelaskan atau sharing bersama Bapak dan Ibu tentang sosial media konten. Nah, yang terakhir merupakan sesi tanya jawab.
Ini merupakan sesi yang sangat menarik dari kemarin dan ramai juga ya kalau kita tidak batasi waktunya mungkin sampai malam Mbak Indah 24 jam ya terus semangatnya aktif gitu ya. Namun kita ada batasan waktunya untuk setiap webinar sampai 17.30. Ya, Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan. Sebetulnya ini adalah refreshment ya, mengulang kembali dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya tentang kesehatan TIENS itu sudah tidak asing lagi, bukan hal yang baru. Di mana kesehatan TIENS ini mempunyai konsep yang pertama itu adalah tentang detoksifikasi atau pembersih. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, sebelum seseorang itu mau dikategorikan sehat atau mau dikategorikan dia kuat dan yang lainnya harus didetoks terlebih dahulu atau pembersih terlebih dahulu. Maka dari itu TIENS mempunyai konsep pembersih atau detoksifikasi sebagai langkah awal seseorang yang ingin meningkatkan kualitas hidup sehatnya. Ya ibaratnya kita mau mencuci pakaian, sebelum kita setrika, pastinya Bapak dan Ibu akan merendamnya terlebih dahulu ya dengan deterjen atau dengan hal yang lainnya yang sehingga pakaian tersebut bebas dari kuman atau bakteri atau virus untuk saat ini. Begitu halnya dengan konsep pembersih di sini ya. Kemudian yang kedua adalah penyeimbang. Nah, lalu bagaimana setelah dibersihkan, setelah didetoksifikasi, supaya organ tubuh kita bisa bekerja dengan optimal dan menyerap daya zat aktif yang terdapat pada produk kesehatan TIENS ini seimbang diabsorpsi atau diserap sehingga menimbulkan kesan kesehatan yang lebih baik. Nah, itu adalah konsep dari penyeimbang. Kemudian kita akan beralih ke konsep penguat. Setelah diseimbangkan, maka perlulah dikuatkan. Supaya apa? Supaya tidak goyah lagi ya, tidak goyah lagi dengan sesuatu yang berasal dari luar, partikel dari luar yang kurang baik, seperti tadi bakteri, kuman, polusi, dan sejenisnya. Nah, di sini juga yang menjadi fokus kita adalah yang paling tengah, yang berwarna ungu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat yang di warna ungu itu bagaimana gerakannya adalah seperti mengibaratkan seseorang yang kuat dan sehat ya. Nah, di sini adalah konsep pencegahan. Jadi, semua produk kesehatan TIENS atau suplemen makanan TIENS mempunyai fungsi adalah pencegahan. Nah, sesuai dengan istilah kesehatan yang kita sangat familiar, tidak asing lagi sampai saat ini, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini sangat selaras dengan konsep dari TIENS yang terakhir adalah pencegahan. Baik mau detoksifikasi, penyeimbang, penguat, semuanya mengarah ke pencegahan. Bapak dan Ibu dimanapun berada, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham tentang hal ini. Nanti kita akan sharing lagi, lebih jauhnya lagi di sesi sharing. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, kemarin kita sudah sharing terkait dengan kolesterol. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sama ya. Kata kolesterol itu sudah menjadi kata yang sering didengarkan, tahu juga, dan sudah tidak asing lagi dengan kata kolesterol. Namun Bapak dan Ibu harus tahu dulu nih, ini ada dua gambar ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang gambar pertama ada gambar hati, kemudian ada gambar pembuluh darah, dan keduanya itu ada gambar makanan ya, ada susu, telur, dan makanan yang lainnya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, kolesterol itu apa sih sebetulnya ya? Kolesterol merupakan suatu zat lemak yang bentuknya itu seperti lilin menggumpal yang ditemukan di dalam pembuluh darah kita atau di dalam tubuh kita yang diproduksi oleh dua sumber. Nah, sumbernya apa aja? Yang pertama, dia diproduksi secara biologis atau alamiah oleh tubuh kita itu di dalam hati. Nah, Bapak dan Ibu bisa liver ya, liver itu hati. Kemudian satu lagi diproduksi oleh makanan, asupan makanan yang dikonsumsi oleh kita sehari-harinya. Namun, di sini kolesterol itu tidak semuanya kolesterol jahat. Tubuh kita memerlukan kolesterol buat energi, buat tenaga. Jadi, jangan berpikir kalau misalkan berbicara tentang kolesterol, bahwa kolesterol itu totally jahat. Tidak, nanti kita akan sharing kolesterol mana sih yang jahat, kolesterol mana yang baik ya, Bapak dan Ibu. Nah, dari dua sumber ini yang harus kita jaga adalah sumbernya asupan dari luar atau dari makanan. Nah, kalau misalkan kolesterolnya terlalu tinggi dan ternyata kolesterol jahatnya yang lebih dominan terhadap tubuh kita, maka dia akan mengganggu pembuluh darah kita, sirkulasi atau peredaran darah kita. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat gambar di sebelahnya, bisa bayangkan ya apa isi perut kita yang setiap hari kita konsumsi. Baik itu makanan cepat saji, kemudian yang berlemaknya juga nggak sehat ya, lemak jenuh ya. Kemudian kita bisa lihat di dalam pembuluh darah kita itu ibaratnya selang, sedotan ya.
Jadi dalam selang itu kalau misalkan hanya ada partikel atau misalkan zat kolesterol yang memang diproduksinya sehat, dia tidak akan menghalangi kerja atau sirkulasi darah dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau misalkan di dalam tubuh kita itu terlalu banyak asupan makanan yang mengandung lemak jahat, kemudian mengandung zat-zat yang sesuatu berbahaya buat pembuluh darah kita, maka akan timbul seperti gambar yang di bawahnya itu banyak penumpukan yang lengket ya. Seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya. Apa sih itu kolesterol? Nah, dan bagaimana? Kita akan lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah pernah cek kolesterol, saya yakin. Kolesterol ada yang kolesterolnya total, ada yang lengkap. Kalau yang total itu biasanya langsung cuma beberapa menit ketahuan hasilnya. Berapa? 200 kah? Atau di bawah 200 atau di atas 200. Namun, kita juga harus tahu kategorinya itu. Nah, jadi harus tahu minimal yang umumnya saja. Kalau misalkan melakukan cek kolesterol secara total, kalau nilainya di bawah 200, nah itu dikategorikan bagus ya, atau sehat. Namun jika nilainya di atas 200 sampai 239, maka itu harus waspada, kolesterolnya tinggi, yang nanti akan memicu ke penyakit lainnya. Kemudian kategori yang kolesterolnya tinggi yaitu nilainya di atas 240 mg per desiliter. Nah, kemudian kalau misalkan mengecek kolesterolnya itu yang lengkap biasanya itu di laboratorium ya. Jadi ini ada 3 komponennya. Ada LDL, kemudian juga yang kita sebut dengan kolesterol yang jahat ya, low density lipoprotein. Kemudian ada HDL. Nah, di sini HDL itulah yang kita sebut sebagai kolesterol bagus. Yang terakhir juga trigliserid juga sama. Ini merupakan zat dalam kolesterol yang memang dikategorikan bagus untuk kolesterol. Nah, konsepnya adalah kita akan meningkatkan HDL dan trigliserid dan menurunkan LDL sehingga kolesterol kita termasuk kolesterol yang bagus dan sehat. Nah, lalu berapa ukurannya untuk LDL yang bagus, yaitu di bawah 130. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya di atas 130 sampai 159 itu udah kategori waspada ya, antisipasi mendekati tinggi. Kemudian yang ketiga itu yang warna merah, di atas 160 mg per desiliter itu dikategorikan tinggi. Nah, sekarang kita akan berpindah ke HDL nih. HDL itu yang normalnya berapa sih Mas Walid? Nah, pastinya di antara 60 atau di atasnya atau lebih tinggi lagi ya. Kemudian yang harus waspada itu di antara 50 sampai 59, berarti di bawah 60 ya Bapak dan Ibu. Nah, yang harus lebih waspada lagi dikategorikan berbahaya, HDL-nya adalah di bawah 50 atau kurang dari 50 nilainya. Nah, komponen yang terakhir yaitu trigliserid ya. Ini nilai yang bagusnya itu, yang optimalnya itu kurang dari 150. Nah, itu yang bagusnya Bapak Ibu untuk trigliserid. Kemudian untuk nilai yang harus menjadi waspada buat kita supaya lebih aware lagi terhadap kesehatan, khususnya kolesterol, itu di atas 150 sampai 199 itu sudah batasan untuk waspada. Yang paling waspada lagi, yang harus kita lebih waspada lagi, aware lagi dengan kesehatannya, yaitu di atas 200 mg ya. Jadi Bapak dan Ibu secara umum sudah tahu nih kolesterol total berapa, kemudian LDL berapa, HDL berapa, trigliserid berapa. Secara umum Bapak dan Ibu harus tahu ya, supaya nanti ditanya oleh rekannya, oleh sahabatnya, oleh keluarganya, nilai saya segini bagus apa enggak. Nah, Bapak dan Ibu sudah harus tahu ya. Jadi nanti enak pada saat sharing tentang kesehatan kolesterol dan menyarankan atau merekomendasikan makanan apa yang harus dikonsumsi dan asupan suplemen makanan yang seperti apa sih yang mendukung untuk kesehatan kolesterol ini. Ya, nanti kita akan sharing lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita bisa lihat di sini ada 2 gambar, yang kiri dan kanan. Bapak dan Ibu fokus ke yang kanan terlebih dahulu, yang tadi saya bilang bahwa di dalam tubuh kita terdapat namanya pembuluh darah. Nah, di mana pembuluh darah tersebut kalau kita gambarkan seperti selang atau sedotan supaya Bapak dan Ibu lebih paham. Di dalamnya itu ada ruang. Nah, ada ruang ya, ruang untuk zat-zat atau misalkan zat dalam tubuh kita, sel-sel yang akan mengisi dalam sirkulasi darah atau membran sel tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa perhatikan yang merah-merah sama putih itu adalah zat yang kita butuhkan atau kolesterol baik juga. Namun di sana lihat ada yang warnanya kuning. Kuning kemudian dia lengket mengikat semuanya. Itulah yang dimaksud dengan kolesterol jahat yang nantinya akan menghalang atau menghambat
dari zat-zat yang dalam sirkulasi darah tersebut sehingga menimbulkan plak. Nah, plak-plak tersebutlah yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang timbul dimulai dari sirkulasi darah ya, atau peredaran darah yang kurang lancar. Nah, itu bisa dilihat tumpukan lemak ya dalam pembuluh darah yang warna kuning. Kemudian kita pindah ke gambar berikutnya, ke kiri. Itu Bapak dan Ibu bisa lihat yang warna merah terhambat, yang harusnya dia mengalir secara normal. Nah, itu terhambat oleh plak-plak atau yang lemak tadi, lemak yang jahat tadi, LDL tadi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau terhambat seperti ini, pastinya Bapak dan Ibu juga sudah tahu akan timbul permasalahan dalam tubuh kita. Tentunya permasalahannya apa? Banyak sekali yang berkaitan dengan peredaran darah. Bapak dan Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi kalau peredaran darahnya tidak lancar. Nah, pasti banyak sekali penyakit yang akan timbul. Penyakit apa sajakah yang akan timbul? Nah, di sini ada 3 yang saya sorot. Yang pertama biasanya terasa sakit dada ya, chest pain ya. Jadi kalau misalkan terasa nyeri di dada, itu dikatakan arteri yang memasuk ke darah ke jantung atau arteri koroner itu terkena, kemungkinan penderita akan merasakan sakit di bagian dada, maaf. Dan gejala lain penyakit arteri koroner. Pastinya ini berkaitan dengan penyakit jantung ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua yaitu serangan jantung. Nah, ini sangat ngeri sekali ya Bapak dan Ibu, apalagi banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat tanpa ada gejala, kemudian sehat-sehat aja taunya meninggal. Pas didiagnosa sama dokter, ternyata penderita tersebut kena serangan jantung. Nah, serangan jantung ini jika plak yang robek atau pecah, ya yang tadi ya, gumpalan darah tadi terhambat oleh yang lemak tadi, kemudian dia tidak bisa mengalir dengan normal, kemudian terbentuk dan pecah menghalangi aliran darah atau membebaskan dan menyumbat arteri di hilir. Nah, maka bagian jantung akan berhenti, peredaran darah ke jantung akan berhenti, maka penderita akan mengalami serangan jantung. Bagaimana tidak mengalami serangan jantung? Karena peredaran darah atau sirkulasi darahnya sudah terganggu, sudah tidak optimal lagi. Nah, yang terakhir adalah stroke. Nah, stroke ini juga ada hemoragik dan non-hemoragik. Namun di sini saya tidak akan sharing terlalu detail tentang bahasa analogi atau fisiologi dari kesehatannya. Yang penting Bapak dan Ibu paham secara umum. Nah, stroke ini merupakan hampir mirip gejalanya dengan serangan jantung. Namun di sini stroke terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke bagian otak. Pastinya saraf-saraf di otak juga akan berhenti sehingga tidak mampu untuk berfungsi layaknya bagaimana saraf untuk tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu jadi sudah paham ya bagaimana kalau misalkan kolesterolnya tinggi tidak diobati, kemudian tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin, maka inilah yang akan terjadi. Mulai dari sakit dada, serangan jantung, dan stroke. Dan bahkan mungkin ada gejala-gejala lain yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Sampai sini Bapak dan Ibu sudah jelas ya? Saya yakin sudah jelas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pastinya ada sebab akibat dong ya. Tadi akibatnya kalau misalkan kolesterolnya tinggi. Kita harus tahu penyebabnya apa sih yang menyebabkan kolesterol itu tinggi. Yang pastinya asupan lemak yang kurang bagus, misalkan dari tadi ya, dari makanan siap saji, kemudian sesuatu yang digoreng-goreng. Nah, kemudian es krim juga terlalu banyak dikonsumsi juga kurang bagus Bapak dan Ibu. Sekali itu tidak masalah. Saya juga suka ya dengan namanya es krim. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi akan lemak jenuh seperti santan, kuning telur, keju dan sejenisnya. Bukan tidak boleh dikonsumsi, namun harus tahu batasannya sejauh mana harus mengkonsumsi atau kita perlu mengkonsumsi santan, telur kuning, keju ya. Kemudian kurangnya beraktivitas olahraga secara teratur. Nah, hal ini mungkin saat ini yang sedang digalakan pemerintah, termasuk kita sendiri, work from home, kita harus ada aktivitas nih di rumah. Minimal berapa? 30-60 menit per hari. Mau itu misalkan melakukan peregangan, atau misalkan lari di tempat, atau jogging, dan sejenisnya yang ringan saja. Namun ada aktivitas olahraga yang teratur di rumah ya Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang kita harus berjemur di pagi hari di bawah jam 10 minimal 5 menit pertama, kemudian sampai 10 menit, 15 menit. Itu bagus sekali buat daya tahan tubuh kita, bagus buat imunitas, dan juga bagus buat pernapasan kita. Dan buat kulit juga bagus ya kalau sinar UV yang di pagi hari di bawah jam 10. Kemudian faktor apa yang menyebabkan kolesterol itu tinggi? Nah, konsumsi minuman beralkohol ini juga sangat berpengaruh kolesterol itu bisa tinggi.
Nah, yang berikutnya adalah berat badan berlebih. Nah, kegemukan ya, atau obesitas. Ini paling sensitif ya. Ada yang bilang kalau misalkan obesitasnya itu kategorinya buncit, berarti sering konsumsi yang berminyak-minyak. Kalau misalkan habis makan, kemudian langsung tidur, biasanya jatuhnya ke pinggang. Itu banyak sekali statement atau pernyataan yang mengkategorikan kegemukan itu seperti apa, atau berat berlebih itu seperti apa. Ini juga mempengaruhi kolesterol itu menjadi tinggi. Namun sampai saat ini tidak harus berpatokan orang gemuk pasti kolesterolnya tinggi. Setuju ya Bapak dan Ibu? Banyak kok saya pengalaman di kesehatan itu, kerja di bidang kesehatan mulai dari 2010 sampai sekarang, pas April ini sampai 10 tahun ya, maaf Bapak Ibu. Itu banyak sekali kalau hasil labnya itu orang-orang yang badannya maaf tidak gemuk gitu ya, ideal, misalnya bahkan kurus sekalipun, banyak sekali yang kolesterolnya tinggi. Nah, jadi di sini tidak hanya untuk yang obesitas aja, kegemukan saja, namun faktor-faktor lain juga mendukung ya, walaupun badannya kurus. Faktor berikutnya yaitu mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan sejenisnya, penyakit degeneratif. Nah, ini juga harap dicek lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai riwayat keluarganya tentang penyakit tertentu. Jadi harus lebih aware lagi, waspada lagi, peduli lagi terhadap kesehatannya. Yang terakhir, faktor usia. Faktor usia biasanya, namun tidak menutup kemungkinan, yang lebih rentan terkena kolesterol biasanya di atas 25 tahun atau dewasa ke lansia. Nah, kalau misalkan dari 25 tahun ke bawah biasanya masih belum terdeteksi karena kaitannya dengan sistem kerja organ di dalam tubuh masih optimal untuk penyerapan dan sejenisnya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pola hidup sehatnya kurang bagus, asupan makanan sehatnya juga kurang, suplemen makanannya juga kurang juga. Nah, tidak menutup kemungkinan di usia dini pun bisa terkena kolesterol ya, Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa penyebab kolesterol tinggi, namun Bapak dan Ibu bisa nanti mendapatkan referensi yang lainnya yang lebih banyak lagi, apa sih penyebab kolesterol itu bisa tinggi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ada penyebab, otomatis ada pencegahan dong. Nah, pencegahannya apa ya? Pencegahannya beberapa yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat ya. Pola makan sehat ini, pola makan sehat, kemudian mulai dari asupan makanan, sayuran, buah-buahan, kemudian mulai dari suplemen makanan juga termasuk pola makan sehat juga ya, karena itu nutrisi buat kita. Kemudian juga ada berat badan berlebih, olahraga yang kurang teratur, dan berhenti merokok. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa pencegahan yang harus kita lakukan. Kebutuhi juga nutrisi atau asupan makanan yang memang bisa mendukung kadar kolesterol kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita akan beralih ke herbal yang mendukung atau suplemen makanan yang mendukung untuk membantu menurunkan kadar lemak darah di dalam tubuh kita. Tadi kita sudah bahas tentang kolesterol, apa yang menyebabkan, kemudian pencegahan. Sekarang kita akan sharing tentang herbal. Nah, Bapak dan Ibu, herbal itu sangat unik ya. Herbal itu mempunyai fungsi holistik. Jadi penyembuhannya itu keseluruhan. Yang namanya herbal itu mulai dari akar, kemudian batang, kulit, sampai ke bunganya, sampai ke daunnya itu dikategorikan herbal. Bapak dan Ibu juga saya yakin sering mengkonsumsi herbal, baik itu dari daunnya, kulitnya, batangnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jawabulan atau yang disebut Ginosterma pentaphyllum. Ginosterma pentaphyllum ini sejenis herbal dari daun-daunannya dimanfaatkan, banyak sekali dimanfaatkan untuk menangani atau mengurangi kolesterol LDL yang tadi yang low itu ya, yang jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL yang baik dalam darah. Jadi dia berfungsi atau bermanfaat untuk menurunkan. Nah, menurunkan LDL kemudian meningkatkan HDL di dalam kadar darah sehingga kolesterolnya optimal bagus. Dan juga beberapa penelitian tentang Ginosterma ini berdampak positif pada tekanan darah. Nah, dan dapat membantu merilekskan, merelaksasikan, dan melebarkan pembuluh darah serta meningkatkan aliran darah melalui arteri. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat tadi yang kita gambarkan bagaimana kalau misalnya pembuluh darahnya tersumbat oleh kolesterol yang begitu banyak dan menghambat sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh kita. Pastinya itu sangat berbahaya buat tubuh kita. Kemudian ada beberapa penelitian juga ternyata Ginosterma pentaphyllum itu memberikan atau menunjukkan dapat mencegah penumpukan plak. Nah, plak itu yang tadi kuning-kuning ya, yang merusak di arteri dan tidak diobati dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Pasti Bapak dan Ibu, kalau misalkan plak atau yang
lemak jahat tadi kita tidak obati, tidak ada pencegahan yang bagus, preventifnya juga kurang, nah maka akan timbul penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan, seperti tadi sesak di dada, penyakit jantung, yang terakhir penyakit stroke ya. Nah, itu tidak kita harapkan. Nah, salah satu herbal ini bermanfaat untuk mengoptimalkan atau mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, HDL tentunya ya. Ini Gynostemma pentaphyllum. Nah, kita langsung beralih ke produk. Gynostemma pentaphyllum itu ternyata ada di produk kita, yaitu di Changceti. Nah, Tiansi Changceti, di mana Tiansi Changceti ini mempunyai komponen atau komposisi herbal lebih dari 3, lebih tepatnya ada 5. Yang pertama saya sorot ada Gynostemma pentaphyllum. Meskipun ada beberapa penelitian menunjukkan atau mengutarakan bahwa teh ini bisa sebagai antioksidan karena dari beberapa zat yang terkandung. Namun di sini saya sebutkan kembali, yang pertama kandungannya ada Gynostemma pentaphyllum herbal, kemudian ada dari akar atau radik poligoni, kemudian ada dari teh hijau atau green tea, dan ada biji kasia yang terakhir dari Pholium lolumbini atau daun teratai. Namun yang saya sangat soroti di sini adalah Gynostemma pentaphyllum yang kuat untuk menghambat tadi yang mengurangi LDL dan meningkatkan HDL dan membantu memperlancar sirkulasi atau peredaran darah dalam pembuluh darah kita. Nah, inilah Gynostemma pentaphyllum yang berperan tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi teh ini mampu atau bermanfaat untuk mengurangi lemak di dalam kadar dalam tubuh kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengkonsumsi teh ini untuk kesehatan kita supaya kolesterolnya tetap optimal dan terjaga? Kita cukup minum 3 kali sehari, minimal 1 bungkus sampai 2 bungkus per hari. Nanti Bapak dan Ibu untuk yang sudah diseduh, bekasnya itu bisa diseduh kembali maksimal 3 kali. Menggunakan air hangat atau air panas dan ditunggu 10 menit dulu ya. Jangan langsung diminum, pastinya panas ya. Tujuannya menunggu 10 menit adalah supaya zat aktif yang terdapat di dalam tiap-tiap herbal tadi, mulai dari Gynostemma sampai daun teratai, itu akan terserap berpindah ke dalam air, sehingga perlu waktu untuk transfer pemindahan dari kemasan ke media atau air yang kita mau minum nanti. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus tahu bahwa produk ini atau peringatan terhadap teh ini kurang bagus untuk yang mempunyai untuk anak-anak dan bagi yang mempunyai masalah pencernaan, ini baiknya dikonsumsi setelah makan, jangan sebelum makan. Nanti yang ada malah tambah perih lambungnya. Kita lanjutkan. Produk ini sebenarnya direkomendasikan untuk siapa atau target konsumennya siapa? Yang pertama itu pastinya yang sering mengkonsumsi makanan lemak tinggi. Seperti tadi ya, yang sering makanan siap saji, kemudian lemak-lemak yang digoreng-goreng dan sejenisnya. Ini boleh direkomendasikan. Atau yang mau program diet juga boleh ya, karena mengurangi lemak pada dasarnya. Kemudian mereka yang sudah berusia di 40 tahun ke atas, karena ini hubungannya dengan imunitas atau daya tahan tubuh juga. Kemudian mereka yang memiliki sistem imun yang lemah ya. Jadi yang sering batuk, pilek, kemudian yang sering dikit-dikit capek gitu ya, dikit-dikit bersin. Nah, itu juga boleh direkomendasikan sebagai teh kesehatan ya. Yang terakhir, mereka yang memiliki hiperlipidemia atau mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Bapak dan Ibu sudah tahu tadi tingginya seberapa, kemudian waspadanya berapa, normalnya berapa. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh direkomendasikan ke beberapa konsumennya ya. Kita lanjutkan ke berikutnya tentang ekstrak biji anggur. Nah, ini lo udah ekstraknya ya, Bapak dan Ibu, jadi bukan serbuk. Nah, bedanya serbuk sama ekstrak perbandingannya itu 10:1. Ibaratnya 1 kilo serbuk biji anggur sama dengan misalkan 100 mg ekstrak biji anggur. Jadi sangat jauh sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau bentuk suatu suplemen makanan sudah ekstrak, berarti dia sudah lebih bagus daripada serbuk. Otomatis ya, karena yang diambil zat aktifnya. Nah, sekarang kita akan lihat sebetulnya beberapa penelitian tentang ekstrak biji anggur ini sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari misalkan untuk antioksidan, antiinflamasi, nyeri, dan sejenisnya. Namun di sini kita akan lebih bahas lagi untuk membantu kadar lemak di dalam tubuh kita, supaya tidak terjadi plak-plak yang tadi ya, yang numpuk tuh, yang berwarna kuning, yang menghalangi peredaran atau sirkulasi darah kita. Nah, di sini membantu melancarkan jenis sirkulasi atau peredaran darah yang buruk. Tentunya tadi dihalang oleh beberapa plak atau lemak jahat di dalam pembuluh darah. Dan kolesterol tinggi. Nah, berarti sangat mendukung ya Bapak dan Ibu untuk produk ini, atau untuk zat aktif yang terdapat di dalam ekstrak biji anggur.
Apalagi Bapak dan Ibu kalau mendalami tentang ekstrak biji anggur, terdapat namanya resveratrol yang berfungsi juga sebagai antioksidan. Nah, di sini ekstrak biji anggur ternyata juga membantu mengurangi pembengkakan yang disebabkan oleh cedera serta membantu pada penyakit mata yang berhubungan dengan diabetes. Namun untuk saat ini kita akan lebih sharingnya lebih ke lemak ya, mengurangi lemak dalam darah. Nah, kita punya nggak produk ini? Pastinya punya. Namanya TNC Grape Extra Kapsul. Nah, setiap kapsulnya mengandung 350 mg per kapsul, di mana untuk komposisinya juga sudah kompleks ya. Ada grape seed ekstraknya 54,25 mg, kemudian ada oligosakarida yang bermanfaat buat tubuh kita juga. Kemudian vitamin C-nya memang kecil di sini 0,35, namun dia mengandung resveratrol yang bagus juga buat antioksidan. Secara umum, fungsi dari ekstra kapsul ini adalah bermanfaat sebagai suplemen untuk membantu mengurangi lemak. Tentunya lemak yang jahat ya, bukan lemak yang baik. Kemudian cara penggunaannya seperti apa? Cukup 3 kali sehari, setiap kali itu maksimal 2 kapsul. Namun untuk terkait dengan dosis, disesuaikan dengan kondisi atau keadaan si klien atau konsumennya Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian ada peringatan terhadap produk ini, jangan diberikan kepada orang yang hipersensitif terhadap salah satu bahan. Misalkan alergi terhadap biji anggur, berarti jangan diberikan. Nanti yang timbul malah alergi, bukannya lebih sehat lagi ya. Kemudian yang mengalami gangguan dan iritasi saluran cerna. Nah, penyakit mah memang tidak direkomendasikan, namun nanti kita di sesi tanya jawab akan lebih aktif lagi cara pencegahannya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian juga kita akan lihat target untuk produk dari grape ekstrak ini untuk siapa sih? Pastinya sama dengan yang teh tadi ya, yang sering konsumsi gorengan, lemak tinggi, atau bahkan sering merokok juga ini boleh direkomendasikan. Kemudian yang jarang olahraga juga boleh. Yang berusia di atas 40 tahun ke atas. Nah, ini berhubungan dengan daya tahan tubuh lagi ya. Kemudian yang memiliki imun yang lemah, sama ya dengan teh yang tadi. Yang terakhir sering terpapar oleh polusi. Polusi di sini baik dari lingkungan, kendaraan, dan sejenisnya yang berbahaya buat kesehatan kita. Lebih tepatnya lebih ke kesehatan pernapasan ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk hari ini sharing saya terkait dengan 2 produk sudah selesai. Nanti kita akan lebih aktif lagi di sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya ataupun mau sharing dengan saya terkait dengan 2 produk ini. Nanti setelah sesi Mbak Indah, kita akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, itu sharing saya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Indah untuk materi yang berikutnya. Silakan Mbak Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kita banyak pelajaran nih tentang high cholesterol prevention dan juga produk-produk yang direkomendasikan. Nah, seperti biasa nih Bapak Ibu, kita udah tahu nih tentang high cholesterol prevention-nya. Kita apa ya namanya diingat-ingat dan jangan lupa untuk dilakukan dipraktekin di rumah, tentunya dengan cara yang benar. Terima kasih Pak Walid. Dan ini tibalah giliran saya untuk memberikan webinar dengan tema social media content. Nah, sebenarnya kali ini sih materi saya hampir sama ya dengan materi saya yang sebelum-sebelumnya. Itu udah 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah saya juga membahas tentang social media content yang fokus kepada kode etiknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin belum bisa gabung waktu itu karena Zoom-nya masih terbatas meeting room-nya. Nah, ini kesempatan nih bagi Bapak Ibu untuk mengetahui tentang social media dan kode etiknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bertemu dengan saya di webinar ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Nindya Iswar. Profesi saya adalah business trainer di TNC Asia Pacific. Dan background saya sendiri adalah magister pendidikan bahasa Inggris. Jadi melalui pendidikan ini saya pastinya expertise-nya di language teaching dan juga instructional design. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin hubungi saya, bisa hubungi saya di nomor telepon yang tertera di sana. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin kepoin saya, bisa lihat IG saya atau Instagram saya @indahiswar. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, topik saya memang beda sekali dengan Bapak Walid yang sebelumnya membahas tentang kesehatan, tapi kali ini kita bukan membahas tentang kesehatan, tapi lebih kepada social media content. Dan kali ini saya lebih fokus kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga kode etik nih, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, bicara tentang sosial media, pastinya siapa sih yang nggak tahu dengan sosial media? Hampir semua orang di dunia itu sudah
dekat dengan sosial media. Oke, terutama yang bagi yang masih muda, yang umur 18 atau di bawahnya, atau bagi yang internet immigrant yang berumur 40 tahun ke atas itu juga sudah familiar dengan setidaknya Facebook. Oke, kalau yang muda mungkin lebih banyak ke YouTube, Instagram, tapi kalau yang 40 tahun ke atas itu setidaknya Facebook. Bukan hanya itu aja, bahkan yang boomers sekalipun, yang generasi udah lebih tua lagi ya, 50 tahun ke atas, itu juga sudah banyak juga yang produktif bahkan di YouTube. Banyak juga yang bikin konten di YouTube. Jadi semua orang pastinya udah lekat dengan sosial media. Apapun kita bisa bagi di sosial media. Nah, kita lihat nih di slide selanjutnya. Tapi yang namanya sosial media, karena kita bisa berbagi apapun ya, pasti kita harus memastikan apa yang kita sampaikan di sosial media itu benar, Bapak Ibu. Nah, karena itulah topik kita kali ini adalah kode etik dan postingan di media sosial. Karena walaupun kita bisa memposting apapun, pastinya ada ketentuan dan juga kode etik yang harus kita perhatikan. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Oke. Iya, slide berikutnya please. Iya, jadi topik kita adalah kode etik dan postingan di media sosial. Nah, bicara tentang kode etik, pastinya Bapak Ibu udah tahu ya, kita lihat sini di slide selanjutnya. Pastinya udah tahu dari kode etik kita di TIENS. Jadi ada beberapa ya, tapi yang akan saya soroti kali ini adalah lebih fokus ke sosial medianya, yang berhubungan dengan sosial media. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memposting sesuatu, pastikan apa yang Bapak Ibu posting itu tidak overclaim. Artinya adalah tidak menampilkan sesuatu yang manfaatnya itu berlebihan, tidak sesuai dengan yang ada di kemasan. Nah, Bapak Ibu harus pastikan bahwa klaimnya tersebut sesuai dengan yang terdaftar di BPOM. Kalau misalnya overclaim, pastinya ini melanggar kode etik, Bapak Ibu. Dan yang kedua, jangan lupa postingan sosial medianya Bapak Ibu itu tidak menampilkan apapun yang menampilkan menjual di bawah harga. Ini udah pasti ya Bapak Ibu ya, menjual di bawah harga itu melanggar kode etik, karena produk itu harus kita jual sesuai dengan harga yang tertera. Jadi bukan menjual di bawah harga. Ingat lagi nih Bapak Ibu, kalau menjual di bawah harga, ini berarti Bapak Ibu sudah melanggar kode etik. Kalau misalnya sudah melanggar kode etik, berarti ya pastinya akan ada sanksinya Bapak Ibu. Dan juga tidak fair kalau misalnya kita menjual di bawah harga. Kita harus fair. Persaingan kita, pasar kita harus sehat, jadi kita menjual itu sesuai dengan harga yang dicantumkan. Dan yang berikutnya, ini lebih parah lagi nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu menjual produk yang repackaged. Nah, repackaged ini seperti apa sih maksudnya? Repackaged ini maksudnya kemasan yang dikemas ulang lagi ya. Ada yang produknya sih produk Tiens, tapi dikemas dengan kotak yang lain gitu. Atau misalnya ini ada produk Tiens nih, tapi diecer. Nah, seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sosial media ada sih yang seperti itu ya, ada yang overclaim, yang mengatakan bahwa spirulina bagus untuk muka berjerawat, bagus dipakai sebagai masker. Nah, itu kan tidak sesuai dengan indikasi Bapak Ibu, overclaim. Ada juga yang mengatakan bahwa paket peninggi badan. Nah, itu tidak tertera di kemasannya, ini considered sebagai overclaim. Ada juga yang menjual di bawah harga yang harusnya harganya 200.000 malah dijual 100.000 misalnya, itu tidak boleh. Dan untuk produk repackage seperti yang saya bilang tadi ya, ini banyak juga kita temukan, bahkan kita temukan di e-commerce sekalipun itu ini juga ada. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan, ini tanggung jawab kita bersama. Dan ketika Bapak Ibu bergabung dengan Tiens, pastinya ada peraturan yang harus kita jalankan agar bisnis kita ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita harus patuhi kode etiknya, jangan sampai kita langgar. Karena kalau kita langgar, pastinya nanti akan ada sanksinya. Nah, sanksinya bisa Bapak Ibu lihat nih. Kalau misalnya Bapak Ibu kedapatan nih melanggar, nanti kantor akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama kepada Bapak Ibu. Customer service kami akan aktif ya untuk melihat postingan-postingan sosial media. Karena kenapa? Karena ini juga tanggung jawab dari perusahaan. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemerintah, tentunya ke BPOM. Makanya kami aktif untuk memantau apapun itu yang ada di sosial media. Nah, kalau misalnya kedapatan melanggar, itu Bapak Ibu akan dikasih surat peringatan yang pertama.
Nah, kalau misalnya masih melanggar, itu kantor akan memberikan surat peringatan yang kedua dan ID-nya dibekukan. Pastinya Bapak Ibu tidak menginginkan hal ini. Kalau misalnya dibekukan, Bapak Ibu tidak bisa menjalankan bisnisnya ya kan. Jadi mohon diperhatikan seperti ini. Nah, gimana nih kalau misalnya masih dilanggar? Akan ada surat peringatan yang ketiga dan ID-nya akan dihapus. Ini adalah final penaltinya ya Bapak Ibu ya. Udah hukuman yang terakhirnya Bapak Ibu tidak bisa memakai ID ini lagi, berarti tidak bisa bergabung dengan TIAS lagi, tidak bisa menjalankan bisnis TIAS lagi dengan ID Bapak Ibu tersebut. Pastinya ini tidak diinginkan Bapak Ibu, jadi mari kita sama-sama patuhi kode etik yang berlaku di company kita di TIAS. Nah, itu kan yang dari TIAS ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, ketika kita memposting sesuatu di sosial media, kita juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlakunya itu seperti apa sih? Sebenarnya ada dua nih Bapak Ibu. Ketentuan yang pertama itu adalah berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Ada yang seperti norma susila di masyarakat, lalu ada juga norma adat, tergantung dari di mana tempat kita tinggal ya. Kita tinggal di Indonesia, jadi kita kan tahu kan apa yang boleh dan nggak bolehnya Bapak Ibu. Oke. Dan yang berikutnya adalah ketentuan dari pemerintah, peraturan dari pemerintah. Jadi dua hal itu harus kita patuhi. Nah, ketentuan dari karena kita bergerak di produk kesehatan ya Bapak Ibu ya, apalagi kita sekarang ini fokus kepada produk suplemen, itu ketentuan yang terkait dengan obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional, semua ketentuannya dikeluarkan oleh BPOM. Nah, inilah yang akan mengaturnya Bapak Ibu. Dan BPOM sendiri itu sudah memiliki kerjasama dengan Kemenkominfo dan KPI. Makanya kalau misalnya ada postingan yang melanggar itu BPOM akan mengkontak perusahaan tentunya. Oke, jadi perusahaan juga harus hati-hati di sini. Ini makanya ini menjadi tanggung jawab perusahaan juga, begitu Bapak Ibu. Dan kalau misalnya terbukti ada pelanggaran, itu akan ditindaklanjuti bersama. Bisa jadi nanti perusahaan dikasih surat peringatan, atau mungkin kalau misalnya semakin merajalela bisa jadi dicabut izin edarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya mari kita sama-sama untuk mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu udah penasaran nih, seperti apa sih yang melanggar peraturan itu? Kita lihat di slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada banyak sekali sih sebenarnya yang kita kategorikan itu melanggar peraturan ya Pak Ibu ya. Tapi yang kali ini karena terlalu panjang, jadi saya akan ambil yang paling sering muncul di sosial media nih Bapak Ibu. Yang pertama, yang bentuk pelanggarannya adalah menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, gender, dan kelompok lain. Nah, konten yang seperti ini yang merendahkan martabat agama, ideologi, pribadi, gender, kelompok lain ini tidak boleh, karena intinya yang seperti cara itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Ini juga sering saya lihat di sosial media, seperti pakaian tidak senonoh atau adegan yang seharusnya tidak ditampilkan di sosial media, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam menampilkan sesuatu. Dan berikutnya adalah memuat informasi yang keliru dan tidak sesuai dengan indikasi yang disetujui. Nah, ini yang seperti apa nih Bapak Ibu contohnya? Contohnya adalah yang seperti overclaim Bapak Ibu, berarti informasinya keliru kan. Misalnya dengan mengatakan bahwa paket mata minus dengan renov. Nah, itu kan tidak indikasinya tidak terdaftar di BPOM. Berarti Bapak Ibu di situ dalam hal itu adalah memuat informasi yang keliru. Ini berarti melanggar peraturan. Dan bentuk pelanggaran yang berikutnya adalah mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang. Termasuk di situ adalah harga barang menjual dengan di bawah harga, menjual di bawah harga yang telah ditentukan. Nah, ini tidak boleh. Apalagi yang di repackage tadi ya Pak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kekhawatiran masyarakat terhadap masalah kesehatan, bencana, perubahan cuaca, dan lain-lain, dan memberikan kesan bahwa produk akan mengatasi masalah tersebut.
Nah, kita bisa sih mengaitkan dengan hal-hal yang lagi tren sekarang, bisa, tapi jangan sampai kita memanfaatkan kekhawatiran masyarakat ini secara berlebihan dan menawarkan ini solusinya, ini yang bisa menangkal ini permasalahan kamu. Nah, itu tidak boleh, karena nantinya akan ada misleading information atau informasi yang keliru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya contohnya. Nah, kita lihat di sini contoh pelanggarannya. Saya akan menampilkan post di salah satu postingan di sosial media yang saya temukan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh pelanggaran yang menampilkan produk spirulina yang mengatakan manfaat untuk kesehatan kulit seperti menghilangkan jerawat, menjaga kulit tetap kencang, anti-aging. Nah, ini tidak ada ya Bapak Ibu, tidak indikasi seperti ini tidak terdaftar di BPOM. Yang ada spirulina itu adalah suplemen kesehatan yang dikonsumsi, bukan yang diaplikasikan kepada wajah. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari produk Tiens untuk wajah, kita punya kok namanya Dewy Pink Botanical Clay Mask by Celestian. Itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini nih, overclaim. Nah, bentuk pelanggaran lainnya kita lihat di postingan yang berikutnya. Yang di slide selanjutnya kita bisa lihat salah satu contoh postingannya dengan mengatakan 1 saset kalsium Tiens setara dengan 14 susu sapi murni. Nah, bentuk pelanggarannya seperti apa nih Bapak Ibu? Apakah overclaim? Apakah informasi yang keliru? Jawabannya adalah memuat informasi yang keliru. Kenapa? Karena selama ini belum ada penelitian resmi, penelitian ilmiah resmi yang mengatakan bahwa 1 saset kalsium Tiens setara dengan 14 susu sapi murni. Jadi perlu Bapak Ibu cek dan recek lagi informasi-informasi yang ingin ditampilkan Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya gimana? Ya rajin menonton atau menyaksikan webinar kami nih. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal menarik dari dan juga keunggulan-keunggulan dari produk Tiens. Jadi tidak mengada-ngada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Begitu. Dan yang berikutnya kita bisa lihat di sini masih spirulina. Nah, ini manfaatnya di breakdown satu-satu nih seperti ini Bapak Ibu. Ada juga yang menampilkan misalnya Renov terbuat komposisinya dari apa, dari teh, lalu nanti dijabarkan ini manfaatnya seperti ini. Itu juga tidak boleh karena dari BPOM sendiri bahan yang di breakdown dan juga ada manfaatnya untuk masing-masing bahan itu tidak disarankan ya untuk postingan sosial media. Nah, contohnya yang lebih jelas adalah di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini polifenol sebagai antioksidan dan bla 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 bla. Lalu ada gymnostema yang jenis teh tadi juga ada manfaatnya seperti apa. Ini kandungannya di breakdown satu-satu dan dibikin manfaatnya seperti apa. Tapi tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya dan dapat dari mana. Dari penelitian apa tidak ada. Nah ini tidak bisa karena ini ini dianggap melanggar peraturan ya karena menyampaikan informasi yang keliru Bapak Ibu. Nah, tapi agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya kalau misalnya untuk produk yang non suplemen seperti toothpaste, Bapak Ibu bisa sih di breakdown bahannya satu-satu seperti ini. Oke, di sini cuma ada bahan-bahannya aja ya, tidak ada manfaat seperti yang di atas itu. Nah, ini boleh untuk produk non suplemen. Nah, contoh yang terbaiknya ada di slide berikutnya ini Bapak Ibu. Ini paling gampang Bapak Ibu tiru, ini paling aman. Bapak Ibu cukup tampilkan apa yang tertera di produk. Itu udah cukup Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tampilkan apa saja kandungannya, berapa miligram untuk masing-masing bahannya, lalu anjuran pakai, lalu berikutnya ada tulisan baca aturan pakai. Nah ini paling bagus, ini adalah contoh yang paling bagus dan paling gampang dibikin Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal salin apa yang tertera di kemasan. Lalu nanti bermain dengan desainnya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh yang terbaiknya Bapak Ibu. Nah kalau gimana sih Mbak, kalau kayak gitu kan nggak menarik ya, nggak ada manfaat ini seperti apa, nggak ada gimana caranya orang tertarik untuk membeli produk kita kalau misalnya tidak menampilkan keunggulan dari produknya, tidak menampilkan manfaat dari produk itu sendiri. Sebenarnya ada sih Bu caranya, kita bisa lihat di slide-nya nih, ini ada gambar wortel. Di sini saya membuat
manfaat dari wortel tersebut. Dan saya mengutipnya dari penelitian ilmiah, yaitu dari sebuah jurnal. Ini boleh Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu misalnya ingin misalnya kandungan dari renov ya, salah satunya adalah wortel, lalu Bapak Ibu menampilkan manfaatnya seperti apa, tapi jelas, kalau misalnya jelas sumbernya dari mana, apalagi itu dari penelitian ilmiah, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa paraphrase atau kutip di situ, lalu tampilkan di sosial media, bisa. Lalu untuk postingan yang berikutnya baru ditampilkan produknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti beberapa juga ada yang bingung ya. Lah, kalau kayak gini susah juga ya, gimana cara menampilkannya di sosial media, begitu ya kan Bapak Ibu ya. Pastinya sih kalau untuk ya bagi kita yang baru-baru memahami, mengetahui ini terlihat susah Bapak Ibu. Tapi sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan agar konten sosial media kita itu menarik dan menjual. Caranya gimana? Caranya ada di webinar saya selanjutnya. Jadi bukan sekarang ya Bu ya. Kalau misalnya saya lanjutkan sekarang, yang ada Q&A session-nya tidak ada. Jadi ini kita keep dulu sampai sini. Jadi di webinar berikutnya kita akan bicara bagaimana caranya supaya konten kita itu menjual, supaya orang tertarik untuk melihat postingan-postingan yang ada di akun kita. Oke, Bapak Ibu, sekian dulu dari saya. Jadi kita kesimpulannya adalah kita pastinya di sosial media kita bisa berkreasi apa saja, namun kita pastikan apa yang kita tampilkan itu informasinya benar dan tidak keliru dan tidak melanggar kode etik. Yang pertama sekali Bapak Ibu, jangan sampai melanggar kode etik. Seperti apa yang biasanya yang ada di sosial media? Yang pertama adalah jangan overclaim, jangan menjual di bawah harga. Lalu berikutnya adalah jangan sampai Bapak Ibu menampilkan informasi yang jangan sampai Bapak Ibu menampilkan produk repackage, itu yang berikutnya. Lalu perhatikan juga peraturan yang berlaku yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti tidak menyampaikan informasi yang keliru, tidak overclaim, tidak menyinggung kelompok ataupun agama lain, dan tidak melanggar norma asusila dan agama. Begitu Bapak Ibu. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab terhadap diri Bapak Ibu juga. Kalau melanggar pastinya akan ada sanksi. Dan kalau misalnya Bapak Ibu terbukti melakukan pelanggaran, BPOM pun akan menindaklanjuti ini. Dan tentunya kita berusaha bersama di sini, jadi kita harus jaga ini semua, kita harus patuhi peraturan yang berlaku agar kita bisa menjalankan bisnis dan company juga bisa nanti tetap menjalankan bisnisnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, segitu dari saya. Dan berikutnya kita akhirnya lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan fitur chatnya. Kali ini admin kami sudah membagikan link training feedback. Jadi Bapak Ibu bisa klik link training feedback-nya. Saya yakin Bapak Ibu tadi udah sign in, sudah sign up juga untuk Google account-nya. Jadi sekarang bisa langsung diklik, nanti akan muncul training feedback-nya Bapak Ibu. Pertanyaannya gampang sekali, tinggal tuliskan nama, cabang, dan tinggal klik-klik pilihannya dan menjawab pertanyaan yang singkat. Begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita buka sesi tanya jawabnya ya. Kita perhatikan dulu siapa dulu nih yang mau nanya. Baik. Yang pertama kita, siapa nih yang mau nanya ya Bapak Ibu ya? Ibu Hasnah, silakan Ibu Hasnah. Halo. Halo Ibu Hasnah. Silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Halo Ibu Hasnah. Oke, di sini ada yang menanya nih, Bapak Kukuh Bayu. Maksudnya dijual di bawah harga itu harga konsumen atau harga distributor ya? Nah, yang kita tampilkan di sosial media itu harusnya adalah harga konsumen Bapak Ibu, bukan harga distributor gitu. Jadi harga konsumennya berapa, misalnya 200.000 ya 200.000, jangan ditulis 100.000 begitu ya.
Oke. Ada lagi nih yang nanya? Oh ya, baik, kita persilakan kepada Ibu Haidar. Silakan Ibu. Oh, Bapak Jupri dulu ya. Baik, Bapak Jupri, silakan Bapak Jupri. Mau Pertanyaannya, nanya, Pak. Iya, silakan Pak. boleh diresepkan atau enggak? Kalau misalkan ini Bisa diulang lagi pertanyaannya, Pak? produk-produknya boleh diresepkan atau tidak boleh diresepkan? Oke. Nah, untuk itu mungkin kita tanya dulu ke Bapak Walid ya. Di resepnya sini seperti apa nih, Pak? Maksudnya, Pak? Bisa diperinci lagi, Pak? Nah, kalau misalkan kan misalkan di klinik gitu ya, ini produknya kan yang zinc kan ada SOP-nya untuk pakai zinc. Ini bisa diresepkan atau enggak? Gitu? Oh, bukan di sosial media ya, Pak, tapi ketika kita bicara ini ya, Pak ya. Iya. Ya, Mbak Indah, saya langsung bukan paham. ya, ini kita akan dijawab oleh Bapak Walid. Silakan Pak Walid. Oke, halo Pak Jupri, selamat sore. Ya, terkait dengan produknya itu boleh diresepkan atau tidak, selagi itu untuk penggunaan pribadi antara tim medis dengan pasiennya atau konsumennya itu boleh saja Bapak. Yang tidak boleh itu adalah mungkin dari ketentuan bisnisnya, tidak boleh dipajang misalkan di apotek dan sejenisnya. Kalau diresepkan itu untuk pasiennya sendiri itu boleh Bapak. Sama-sama Pak Jupri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Jupri. Berikutnya kita persilahkan kepada Ibu Monika Safitri. Silakan Ibu Monika. 100, sedangkan tukang tuh halo Ibu Monika. 172. 1 juta. Halo Ibu Monika. 1.372. Mohon maaf Ibu Monika. Halo, saya di sini. Ibu Monika. Halo Ibu, silakan Bu pertanyaannya Bu. Ini Kak, ini kan banyak nih konsumen saya nih kan jerawatnya banyak nih yang katanya kalau pakai spirulina itu cepat atau lambat menyembuhkannya atau atau pakai produk lain disarankan. Oke, itu aja ya Mbak Ibu ya. Oke, sebenarnya sih topik kita kali ini high kolesterol, tapi boleh tuh Pak Walid silakan dibantu jawabnya Pak. Spirulina. Oke, langsung saja ya, Ibu Monika ya, untuk jerawat. Ya. Baik, Ibu, langsung saya jawab. Kalau untuk jerawat itu biasanya kan diaplikasikan di masker ya. Itu kalau hanya di masker, satu memang melanggar kode etik. Satu ya. Kedua, penyerapan di dalam di masker itu spirulina hanya 2% ke dalam kulit. Tapi kalau misalkan diminum, itu 98% kurang lebih. Jadi Ibu tinggal pilih mau yang 2% atau 98%. Sekarang kembali lagi untuk ngobatin kliennya atau konsumennya yang jerawatan. Saya kasih resepnya boleh? Ibu boleh catat, ini untuk dosis dewasa. Spirulinanya 3x4. Dewasa. Spirulina 3x4. Oke. Zinc 2x4 selama 14 hari. Sudah. Kemudian Vitalainnya 3x1 sesudah makan Ibu. Oke. Ibu boleh pantau selama kurang lebih nanti seminggu, 2 minggu, lihat perkembangannya. Dan di sini juga dibantu dengan pola makan yang sehat ya Ibu ya. Dan cukup air minimal 8 liter per hari. 8 gelas, maaf, bukan 8 liter. Oh ya, oke. Terima kasih infonya. Sama-sama, saya selalu Ibu Monika. Iya, sama-sama. Oh ya Kak, gini ada tambahannya. Kalau setelah pakai spirulina dengan Vitalin itu bisa enggak? Atau enggak zincnya aja? Atau zincnya enggak? Spirulina sama Vitalin. Kalau misalkan lagi jerawatan, rekomendasi saya zinc perlu Ibu. Karena buat anti inflamasinya juga, membunuh bakterinya juga selama 14 hari. Jadi ya tinggal itu aja sih rekomendasi saya 3 produk tadi. Oke. Terima kasih infonya. Sama-sama Ibu. Oke, itu dia pertanyaan dari Ibu Monika Safitri. Berikutnya kita lanjut ke Ibu Ririn Jaru. Silakan Ibu Ririn. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore, silakan Ibu. Ini saya mau tanya. Kebetulan mama saya itu dia kan darah tinggi, kemudian sebelumnya pernah stroke ringan juga sih, wajahnya sebelah kanan,
karena kaku. Terus dan bibirnya juga kaku. Terus sebelumnya saya kasih 2 box kalsium, cuman mata mama saya jadinya agak bengkak begitu. Itu kira-kira apa produknya yang perlu saya tambah lagi, dan juga kira-kira apakah saya harus kasih grape extract lagi atau gimana ya? Oke, baik. Ini langsung aja ya Bu ya, kita minta Bapak Walid untuk menjawab. Silakan Pak, karena ini Pak Walid nih ahlinya Oke, nih. sore Bapak Ibu ya, Bu Ririn ya. Bu Ririn sore Iya. tadi ibunya ya Bu ya? Iya, Baik. iya. Ibunya darah tinggi, udah pasti biasanya kalau yang punya gejala stroke pasti darah tinggi juga ya. Ini memang harus dikontrol. Nah, ibunya juga konsumsi yang namanya obat darah tinggi, baik itu amlodipin dan sejenisnya, betul? Iya, iya. Ya, kalaupun mau direkomendasikan untuk darah tingginya, Ibu boleh berikan nonitren 1x1. Nonitren 1x1. Untuk kesehatan darah tingginya, itu kasih jarak 2-4 jam Ibu ya, dengan obat dokter. Obat dokternya tetap diminum. Ya, tidak boleh diganti dengan ini. Ini hanya rekomendasi untuk membantu. Kemudian untuk tadi dengan detail dari gejala stroke ringannya dengan ibunya, itu Ibu grabnya boleh tetap dilanjutkan, sehari cukup sekali saja. Sehari sekali dibantu dengan Vitalain. Ya, 1x1 dibantu dengan Vitalain 3 kali sehari. Itu sudah cukup Ibu untuk rekomendasinya. Oh ya, boleh nanya lagi? Boleh, silakan. Iya, silakan. Oh ya, ini bapak saya juga sih sempat stroke juga, tapi itu tangan kanannya gitu, tangan kanan. Dan sebelumnya saya pernah ikut training juga. Terus itu dulu sih waktu saya SMA, bilangnya grape extract itu ada untuk ada yang stroke pecah pembuluh darah atau bukan pecah pembuluh darah kalau tidak salah, ingat sih dulu. Itu sebenarnya yang betul gimana ya? Ya, baik, saya luruskan di sini, betul sekali. Memang itu ada banyak sekali masukan sama saya grape extract untuk pecah pembuluh darah. Itu kalau dibarengin minumnya dengan antikoagulan atau obat-obat untuk yang pembekuan darah kayak tadi, misalkan ada warfarin, misalkan kemudian ada clopidogrel, itu kalau minumnya berbarengan maka akan terjadi reaksi tadi pecah pembuluh darah. Tapi kalau minumnya dengan jarak minimal 4 jam itu tidak akan terjadi. Hanya untuk membantu kesehatan dan memperlancar peredaran darah saja. Jadi balik lagi ke ritme atau jeda minumnya seperti apa dengan obat medis. Karena kalau terkait dengan penyakit-penyakit seperti ini pasti penanganan medis sudah ada. Ya. Bagaimana Ibu Ririn? Iya. Oke, jadi, sudah jelas ya Bu ya? Sekarang, maaf, ada tambah lagi sedikit. Jadi sekarang, karena Bapak saya kan sudah, kebetulan sudah agak membaik, jadi yang saya kasih itu sekarang baiknya kalsium sama grape extract saja, atau gimana? Kalau kalsium itu dikasih juga boleh, namun yang jadi produk rekomendasi pertama itu tetap di grape extract yang tadi. Kalau bapaknya memang ada darah tinggi juga nggak stabil, noni juga boleh diberikan. Sama seperti yang ibunya tadi. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu, sehat ya, selalu. Sama-sama Bu, sehat selalu. Dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Kukuh Bayu. Silakan Bapak Kukuh. Selamat sore. Sore Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Sebelumnya kan gini, ada seperti teman saya gitu ya. Sebelumnya kan saya masih belum gabung di bisnis ini tuh. Terus teman saya kan waktu itu kebetulan juga nawari produk Tiansi ini ke teman saya untuk produk peninggi badan. Terus kebetulan teman saya sudah bilang ngomong kayak gini, itu aku sudah minum itu, ada kalsium sama zincnya kan. Aku minum itu tapi kok gak tinggi-tinggi lagi. Pertanyaannya gini, itu kan ada faktor gen dari keluarganya kan emang segitu. Apa juga mempengaruhi gitu, tak? Apa atau cara mengkonsumsinya salah atau tambah produk lagi gitu?
Oke, baik Pak Kukuh. Kita langsung silakan nih Pak Walid, silakan Pak. Oke, Mbak Indah, terima kasih. Ini saya langsung jawab. Pertanyaan ini sebetulnya bukan baru pertama saya dapat dari Pak Kuku, banyak juga dari teman-teman distributor yang japri saya, kok banyak sekali keluhan tentang peninggi badan atau kalsium dengan zinc, tapi nggak nambah-nambah gitu ya, udah habis berapa box Iya. gitu kan. Nah, sekarang ini kembali lagi adalah bahwa respon produk atau zat apapun itu, mau herbal, mau suplemen apapun terhadap tubuh seseorang itu responnya berbeda-beda. Apalagi tadi Bapak sudah tahu bahwa dari keturunannya sudah ada faktor, misalkan memang segini ya faktor gen ya, memang nggak ada yang tinggi, maaf misalkan. Nah sekarang bukan berarti itu tidak bisa dikategorikan dia bisa tinggi anaknya. Nah balik lagi kita treatmentnya di umur berapa, kemudian dosisnya berapa. Nah masalah nanti kelihatan responnya di berapa habis berapa boxnya, kemudian di berapa bulan kelihatannya itu tidak ada satupun yang bisa menjamin. Namun di sini adalah lebih fokus ke kesehatan tulang dan ke kesehatan giginya. Di mana nanti kalau misalkan hormonnya juga responnya bagus terhadap produk ini, kemudian nanti akan ada menyeimbangkan atau mengimbangi tentang proses pertumbuhannya. Jadi kita juga tidak akan disalahkan terhadap produk ini dan kita mengedukasi dia secara baik dan benar, Bapak Kuku. Oh, oke. Iya. Oke, baik. Cukup Bagaimana jelas Pak ya, Kuku? Pak, ya? Sudah dipahami? Bisa dipahami? Iya, paham. Baik, Oke, terima kasih baik. Pak Kuku. Sehat Iya, selalu. terima kasih. Iya, seperti yang kita ketahui sebenarnya perlu juga ya kita edukasi lagi nih bahwa produk kalsium TNS itu klaimnya bukan untuk menambah tinggi badan. Jadi perhatikan lagi indikasi yang terdapat di produknya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke penanya berikutnya yaitu Ibu Hasnah. Silakan Ibu Hasnah. Halo Ibu Hasnah, silakan Bu. Ibu Hasnah. Silakan Ibu pertanyaannya. Oke. Ya, berikutnya kita lanjut aja nih ke Bapak Sulistiono. Silakan Bapak Sulistiono. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Salam kenal, saya dari Sumawe, Malang Selatan. Wow, oke. Halo Pak Sulistiono, silakan Ya, Pak. ini yang mau saya tanyakan, ini kan saya kadang sering menangani yang kena stroke, itu kan juga ada kolesterol. Terus yang mau saya tanyakan ini ada paket produk namanya Vitaland sama Grip. Itu kalau misalkan dikonsumsi bersamaan itu ada pengaruhnya nggak kira-kira gitu? Terima kasih. Oke, baik. Ini saya tidak bisa menjawab, jadi langsung aja nih Pak Walid, silakan Pak Walid. Iya, terima kasih Mbak Indah. Iya, selamat sore Bapak Sulistiono. Pertanyaannya Ya, sangat bagus sore, sekali. Pak. Itu terkait dengan interaksi obat ya, interaksi herbal ya, satu dengan yang lainnya kalau diminum berbarengan. Kalau untuk Vitaline dan Grape Extract, jika diminum berbarengan itu tidak ada masalah Bapak. Yang tidak boleh itu kalau misalkan dua produk ini dikombinasi dengan chitosan itu harus ada jarak 1-2 jam. Karena bisa mempengaruhi salah satu dari kerja di dalam tubuhnya. Jadi yang dua ini boleh diminum berbarengan. Ya, sesudah makan Bapak ya. Oke, terima kasih Baik. Pak Walid. Sama-sama, sehat selalu Bapak. Amin. Oke, sehat selalu Pak Sulistiono. Amin. Terima kasih Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Pak. Oke, kita lanjut nih ke penanya berikutnya. Siapa lagi nih mau nanya? Tapi sebelumnya saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang ada di chat. Ini ada pertanyaan, mohon contoh postingan promosi yang benar yang bersangkutan dengan kombinasi produk. Contoh untuk promosi produk kolesterol, jantung, diabetes sekaligus teknik untuk menjual produk di media IG dan FB. Nah, sebenarnya sih banyak sekali sih Pak ya yang ingin saya bahas tentang sosial media, itu juga akan kita bahas nantinya. Cuma untuk webinar kali ini saya fokus ke kode etiknya dulu, jadi mengedukasi TNS Family dulu untuk kode etiknya. Jadi ini harus perlu basicnya dulu nih. Nah, bagaimana caranya untuk membuat postingan yang menarik tapi tidak melanggar kode etik, itu akan kita bahas di webinar yang berikutnya. Jadi pastikan Bapak Ibu stay tune di webinar kita yang selanjutnya. Baik, untuk penanya yang terakhir yaitu Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti pertanyaannya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya kan mengkonsumsi glukosamin. Keluhan saya waktu dulu itu lututku nggak bisa diluruskan. Sudah habis 5 botol, glukosamin 5, kalsium 2, sama zinc itu 3. Kok masih rasa ganjel masih ada?
Gitu ya Bu ya. Coba Nah. kita tanya nih Pak Walid. Gimana nih Pak Walid? Halo, sore Ibu Tuti. Sore. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Baik ya, saya langsung saja jawab. Tadi glukosamin sudah habis 5 botol, kalsiumnya 2 botol, zincnya 3 botol untuk keadaan lutut yang dulunya tidak bisa diluruskan Ibu ya. Sekarang masih ada terasa ganjalan atau hambalan ya di lututnya. Yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, Ibu konsumsi glukosamin, kalsium, zincnya bersamaan? Enggak. Apa Bagaimana ritme atau dosis yang dikonsumsi selama ini? minum kalsium tuh mau tidur. Oke. Glukosamin Terus setelah zincnya? makan, zinc sama setelah makan. Berapa Ibu? Sehari 3 kali kah? Kalau kalsium kan 2. kali sehari sekali ya? 2, pagi 2, malam 2. Zinc juga minum 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 4 ya sehari ya? Iya. Oke. Ibu sebelumnya atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada pemeriksaan medis sama dokter untuk terkait dengan lututnya? Enggak. Usia Ibu berapa sekarang? 48. 48. Baik. Ibu ini kan tapi ada perbedaan ya dari mulai tadi sebelum konsumsi produk mulai tidak bisa diluruskan, tapi sekarang yang jadi masalah masih ada hambalan atau ganjalan gitu ya di lututnya. Dari sharing dari saya yaitu memang di sini sudah terlihat bahwa Ibu merasakan sendiri manfaatnya kebutuhan kalsiumnya, zincnya buat lututnya, persendiannya dan juga pelumasan yang diberikan oleh glukosamin. Namun di sini Ibu boleh tetap mengkonsumsi namun dengan dosis yang baru yang mau saya berikan. Tapi ini tetap dengan produk yang sama. Boleh dicatat Ibu? Ya. Glukosaminnya boleh di 3 kali sehari. Di kalsiumnya 2 kali sehari, bukan sehari sekali, pagi sama malam. Iya. Zincnya 2 kali 4, ini cukup 14 hari saja Ibu untuk zincnya. Jadi tidak usah lanjut. Maksudnya tidak usah berlanjut lama, yang terus-terusan nanti glukosamin dan kalsium. Iya. Satu lagi Ibu boleh ditambahkan dengan tehnya 3 kali sehari 2 bungkus ya Bu. Ini juga sama 14 hari. Nanti lihat perkembangannya Ibu bisa chat ke saya atau sharing dengan saya langsung. Iya. Untuk penggunaan teh itu jedanya dari 3 produk tadi itu 1 jam ya Bu. Jadi dia minum tersendiri. Oh, tehnya 1 jam sebelum gitu ya? Apa sesudah? 1 jam sesudah makan produk yang tadi glukosamin, kalsium dan zinc. Ya. Ya. Yang lainnya sesudah makan 5-10 menit boleh langsung dimakan. Nanti 1 jam setelah produk yang glukosamin, kalsium, zinc, Ibu langsung minum teh nggak apa-apa. Jeda waktunya minimal 1 jam. Ya. Iya, bagaimana Ibu sudah jelas? Ya. Sudah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu. Oke, sehat selalu Ibu. Disimpan catatannya ya Bu ya. Oke, baik. Jadi menarik sekali nih topik kita ya Pak Walid ya, udah bicara tentang high cholesterol prevention, ada tentang produk, dan juga sosial media, terutama tentang kode etiknya. Dari saya sendiri sih, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan lagi kode etiknya. Coba dilihat lagi kode etiknya Bapak Ibu, itu ada beberapa, namun yang saya highlight di sini adalah yang mengarah ke sosial medianya. Jadi mari kita sama-sama patuhi kode etiknya, jangan sampai overclaim, jangan sampai menyebarkan informasi keliru ya, jangan sampai menjual di bawah harga, dan jangan sampai menampilkan barang yang prepackaged, ya, karena ini melanggar peraturan. Dan tentunya ini akan ada sanksinya Bapak Ibu, seperti surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan ID-nya dibekukan, dan yang terakhir adalah surat peringatan 3 plus ID-nya dihapus. Dan bukan hanya bagi Bapak Ibu saja ya, karena kita diatur oleh hukum termasuk dalam sosial media ini, jadi kita harus hati-hati banget di Bapak Ibu. BPOM akan memantau kita terus. Kalau misalnya BPOM mencatat ada pelanggaran, itu akan menghubungi company, Tiens, gitu Bapak Ibu. Nah, Tiens nanti akan menghubungi Anda yang melanggar. Kalau misalnya sudah terlalu banyak pelanggaran, pastinya kita tidak bisa menjual produk itu lagi kan, dan itu pastinya Bapak Ibu akan juga dirugikan di sini. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, kita harus patuhi peraturan yang berlaku dan kode etiknya juga. Nah, dari Bapak Walid gimana nih Pak Walid? Apa ada kesimpulannya nih Pak Walid tentang high cholesterol prevention?
Ya, kesimpulan dari saya cuma satu, Mbak Indah. Selain kita harus jaga jarak, juga harus jaga kesehatan. Dan jangan lupa gunakan suplemen kesehatan dari TIEN untuk mendukung atau menjaga kesehatan daya tahan tubuh Bapak dan Ibu dimanapun berada. Oke. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk melihat fitur chatnya Bapak Ibu. Lihat lagi fitur chatnya karena di situ kami sudah membagikan link training feedback. Jadi cukup klik link training feedback-nya, nanti akan muncul formnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti mengarahkan ke sign in, langsung aja sign atau sign up Bapak Ibu. Nanti diisikan alamat email beserta password-nya, nanti setelah itu baru bisa akses dan feedback-nya. Saran dan masukan dari Bapak Ibu tentunya sangat berarti bagi kami agar webinar kami yang berikutnya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Akhir kata, saya Indah Isor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Nantikan webinar kami yang berikutnya, Bapak Walid. Ya, saya Walid Adriansa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah join hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Oke, saya juga mohon maaf atas apapun itu yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan terima kasih. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.